Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. Halo everyone, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang angkatan Pujangga Baru. Perkenalkan, saya Anis Rahmadani Dan saya Mega Revina Utami. Saya Faradila Putri Sabrida. Selamat menonton. Baik, masuk pada penyair angkatan Pujangga Baru yang pertama yaitu ada Amir Hamzah. Jadi, Amir Hamzah ini mempunyai nama asli yaitu Tengku Amir Hamzah, Pangeran Indra Putra atau biasa dipanggil dengan sebutan Amir Hamzah. Nah, beliau ini lahir di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Nah, beliau ini adalah seorang sastrawan Indonesia angkatan Pujangga Baru dan pahlawan nasional Indonesia. Beliau lahir dari keluarga bangsawan Melayu Kesultanan Langkat di Sumatera Utara dan ia dididik di Sumatera dan juga Jawa. Nah, Amir Hamzah ini mulai menulis puisi saat masih remaja. Meskipun karya-karyanya tidak bertanggal, tetapi yang paling awal diperkirakan telah ditulis ketika ia pertama kali melakukan perjalanan ke Jawa. Nah, ini menggambarkan pengaruh dari budaya Melayu aslinya, Islam, kekristenan, dan sastra timur. Amir ini menulis 50 puisi, 18 buah puisi prosa, dan berbagai karya lainnya, termasuk beberapa terjemahan. Sedangkan pada tahun 1932, ia turut mendirikan majalah sastra Pujangga Baru. Setelah kembali ke Sumatera, ia berhenti menulis. Nah, sebagian besar puisi-puisinya diterbitkan dalam dua koleksi, yaitu Nyanyi Sunyi atau dalam ejaan yang disempurnakan Nyanyi Sunyi pada tahun 1937 dan Buah Rindu jika dalam EYD yaitu Buah Rindu pada tahun 1941. Nah, awalnya dalam Pujangga Baru, kemudian sebagai buku yang diterbitkan. Puisi-puisi Amir ini syarat dengan tema cinta dan juga agama, dan puisinya juga sering mencerminkan konflik batin yang mendalam. Diksi pilihannya yang menggunakan kata-kata bahasa Melayu dan juga bahasa Jawa dan memperluas struktur tradisional, dipengaruhi oleh kebutuhan untuk ritme dan metrum, serta simbolisme yang berhubungan dengan istilah-istilah tertentu. Karya-karya awalnya ini berhubungan dengan rasa rindu dan juga cinta, baik erotis dan juga ideal, sedangkan karya-karyanya selanjutnya mempunyai makna yang lebih religius. Dari dua koleksinya, Nyanyi Sunyi umumnya dianggap lebih maju. Untuk puisi-puisinya, Amir telah disebut sebagai raja penyair atau pada zaman Pujangga Baru. Nah, dan satu-satunya penyair Indonesia berkelas internasional dari era pra-revolusi nasional Indonesia. Selanjutnya ada tokoh penyair yang kedua yaitu Jan Engelbert Tatengkeng. Nah, penyair Indonesia dari era Pujangga Baru. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur. Jan Engelbert Tatengkeng ini berasal dari latar belakang keluarga yang menganut agama Kristen. Ayahnya bekerja sebagai misionaris sekaligus kepala sekolah di sebuah zending di wilayah Kepulauan Talaut. J.E. Tatengkeng ini menempuh pendidikan pertama kali di Zending Volksschools berbahasa Sanghia di Mitung. Sesudah itu ia melanjutkan ke HIS di Manganitu. Dari sana ia meneruskan ke Trinjans Middag School di Bandung dan Jawa Barat. Selanjutnya ia bersekolah di Solo, Jawa Tengah. Lalu latar belakang pendidikan beliau ini pada masa bersekolah, ia mulai berkenalan dengan Tajikers, yaitu suatu aliran kasusastraan Belanda yang disebut juga sebagai angkatan 80-an. Nah, aliran kasusastraan inilah yang kemudian banyak mempengaruhi sajak-sajaknya. Selanjutnya pada karir,
Selain sebagai penyair, J.E. Tatengkeng ini juga merupakan tokoh pendidikan dan negarawan. Nah, sebagai tokoh pendidikan, ia juga pernah menjadi guru bahasa Indonesia pada tahun 1932. Kepala Scale Schools di Pulau Siau, Kepala Sekolah HIS di Tahuna, dan ia juga turut mengajar dan membidani lahirnya Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Sebagai negarawan, J.E. Tatengkeng ini pernah juga menjabat sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur pada tahun 1949 sampai 1950. Nah, karya-karyanya yang terkenal ialah Rindu Dendam pada tahun 1934 yang terdiri dari 32 sajak yang ia tulis. Nah, ada 9 puisi di majalah Pujangga Baru. Seperti itu puisinya. Lalu ada juga puisi di majalah-majalah lain. Ada 14 puisi di majalah-majalah lain. Terdapat juga prosa yang terdiri dari 5 prosa dan juga 1 drama yang berjudul Lena pada tahun 1958. Nah, selanjutnya penyair yang ketiga yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 11 Februari 1908 dan beliau wafat pada tanggal 17 Juli 1994. Beliau ini adalah seorang budayawan, sastrawan, dan juga ahli tata bahasa Indonesia. Beliau juga salah seorang pendiri dari Universitas Nasional Jakarta. Nah, Sultan Takdir Ali Syahbana ini adalah seorang budayawan juga, sastrawan, dan juga ahli tata bahasa Indonesia. Seperti itu. Lalu karya-karyanya dari beliau yaitu yang pertama Anak Perawan di Sarang Panjamun Sunting. Nah, ini tuh awalnya ditulis oleh Sultan Takdir ini sebagai sebuah cerita bersambung. Penerbitannya ini dalam majalah Peninjauan sejak tahun 1932. Setelah 8 tahun, cerita bersambung ini disatukan sebagai buku sehingga menjadi sebuah novel seperti itu. Nah, pada tahun 1940-an, novel Anak Perawan di Sarang Panjamun ini diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Rakyat. Yang kedua ada Tak Putus di Rundung Malang. Ini novel juga pada tahun 1929. Yang ketiga juga novel Dian Tak Kunjung Padam, tahunnya 1932. Lalu yang keempat ada kumpulan sajak yang berjudul Tebaran Mega pada tahun 1935. Lalu karya yang kelima yaitu Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia pada tahun 1936. Dan juga ada banyak juga karya-karyanya nomor 6 sampai 19. Puisi lama, ada puisi baru, ada pelangi, pembimbing ke filsafat dari perjuangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia, The Indonesia Language and Literature, dan juga revolusi masyarakat dan kebudayaan di Indonesia, kebangkitan puisi baru Indonesia, Grota Azura, Follows Us Integrating Forces in Personality, Society and Culture, The Failure of Modern Linguistics, perjuangan dan tanggung jawab dalam kasusastraan dari perjuangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia sebagai bahasa modern, serta kebudayaan Indonesia dilihat dari segi nilai-nilai dan juga lagu pemacu ombak seperti itu.